Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya law an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sebagai hamba Allah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan lahir dan batin di masa pandemi seperti ini, sehingga saya dapat berbicara untuk menyampaikan sedikit materi dan ibu, bapak, atau teman-teman sekalian dapat mendengarkan sedikit materi ceramah yang insya Allah dapat bermanfaat untuk kita semua. Sholawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang dan modern seperti saat ini. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Ambar Anissa Mulya dari Universitas Ahmad Dahlan. Dalam memenuhi tugas akidah Islam, izinkan saya memaparkan sebuah materi yang berjudul Jauhi Syirik dan Dekatkan Diri kepada Allah. Jadi apa itu syirik? Syirik berasal dari kata syaraka yang berarti mencampurkan dua atau lebih benda, hal yang tidak sama seolah-olah sama. Dalam hal ini, syirik yaitu menduakan atau mempersekutukan Tuhan dengan menggantikan objek Tuhan menjadi benda, hewan, tumbuhan, atau yang lain-lain. Orang-orang yang melakukan perbuatan syirik itu telah tersesat dari tujuan atau terjauh dari jalan yang lurus. Sebab syirik merupakan kesesatan yang merusak iman, tauhid, akidah, akal, atau bahkan menodai kejernihan ruh. Zikir juga dapat disebut syirik apabila diniatkan bukan karena Allah, namun misalnya diniatkan untuk mendapatkan kekebalan misalnya, atau kekuatan dan lain sebagainya. Perbuatan-perbuatan lain yang tergolong dalam syirik adalah ucapan, diantaranya bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Misalnya, saya bersumpah demi langit dan bumi, atau saya bersumpah demi Nabi. Hal ini menyadarkan nikmat kepada selain Allah, yang mana kegiatan ini dianggap sepele oleh kebanyakan orang saat ini. Sedangkan menyadarkan nikmat kepada selain Allah termasuk syirik dan kekufuran. Syirik adalah perbuatan yang sangat merugikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 65 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Yang artinya, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan nabi-nabi sebelummu. Sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, maka terputuslah amalmu dan engkau termasuk orang yang rugi. Pada ayat ini Allah menegaskan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada nabi-nabi sebelumnya bahwa sesungguhnya apabila dia mempersekutukan Allah, maka terputuslah amal baiknya yang telah lalu. Jadi ini adalah sebuah peringatan bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Jangan pernah sekali-sekali mempersekutukan, karena sesungguhnya akan terputus amalnya dan kemudian termasuk orang yang merugi. Dan apabila seseorang mati dalam keadaan syirik, akan terputuslah pahala semua amal baiknya dan dia akan dijerumuskan dalam neraka jahanam, sebagaimana tersebut dalam surat ini. Barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia di dalam dunia dan akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Surat Al-Baqarah ayat 217. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, tingkatkan keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinkan dalam diri bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan dan Ia yang menciptakan segala sesuatu di dunia ini, bahwa Ia adalah satu-satunya Tuhan yang disembah, tidak beranak dan tidak diperanakan, seperti pada rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul as-Sunnahnya jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Selain percaya dan yakin terhadap Tuhan satu-satunya,
yaitu Allah. Sebagai manusia kita juga harus beriman kepada Rasul seperti pada surat An-Nisa ayat 59 tadi. Tidak akan merugi bagi orang-orang yang beriman kepada Allah atau Al-Quran dan Rasulnya. Hikmah iman kepada Allah banyak sekali. Antara lain yang pertama yaitu hati menjadi tenang. Hati tidak akan mudah goyah akan ajakan nafsu jahat atau orang yang menyesatkan atau hal buruk lainnya. Yang kedua, mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang beriman kepada Allah akan mendapatkan petunjuk dari Allah dan dituntun kepada jalan yang lebih baik. Yang ketiga, diampuni dosanya dan mendapat pahala yang besar. Orang-orang yang dijamin akan digugurkan dosanya dan memperoleh pahala yang besar karena ketaatan dan kepatuhan terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala ketika berada di dunia. Yang keempat, diberikan kemudahan hidup. Orang beriman diberi kemudahan dalam mewujudkan tujuan hidup, terutama bagi orang yang berpedoman kepada Al-Quran dan Hadis. Diberi kemudahan hidup ini berkaitan dengan mendapat bimbingan dari Allah, karena seseorang yang beriman akan mendapat bimbingan dan kemudian ia mendapatkan kemudahan dalam hidupnya. Yang kelima, mencegah perbuatan syirik. Jelas sekali apabila kita beriman kepada Allah dan taat kepadanya, maka akan terhindar dari perbuatan syirik seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Yang keenam, rasa syukur bertambah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat." Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan segalanya, memberi nikmat yang sangat besar kepada kita semua. Sudah sangat sepantasnya jika kita terus dan semakin bersyukur atas segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu yang ketujuh, mendapat kebahagiaan sesungguhnya. Beriman dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala akan membuat hati manusia yang beriman kepada Allah tentram dan membuat manusia merasakan kebahagiaan yang sebenar-benarnya, berada di jalannya yang lurus yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Demikian adalah hikmah yang dapat kita ambil karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang berbahagia, pesan dari saya, dari seseorang yang bukan ahli Al-Quran, seseorang yang bukan ahli ibadah, seseorang yang tidak sempurna namun berusaha untuk sempurna di mata Allah. Selalu tingkatkan keimanan pada diri kita semua, jauhi syirik dan dekatkan diri kepada Allah, yaitu satu-satunya Tuhan. Hanya kepadanya lah kita meminta dan diberi pertolongan. Teman-teman yang saya sayangi, tadi adalah sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan dalam kehidupan sehari-hari, baik kehidupan dunia maupun akhirat. Mohon maaf apabila saya terdapat kesalahan. Nyatanya saya bukan manusia yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.